Kalau sampai Anda sudah berusaha dan kemudian tidak mendapatkan jalan keluar, masalah Anda tidak bisa diselesaikan, datanglah dan minta kepada agar aku terlibat dalam urusanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan lagi kajian tentang Al-Quran. Kita masih tetap pada suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah seperti yang telah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu surat yang diturunkan pada periode Mekah, dan secara umum surat ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yang sudah kita selesai pembahasannya pada pertemuan sebelumnya, yaitu bagian khusus untuk Allah. Kemudian kita lihat pada malam hari ini bagian yang kedua. Bagian kedua, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu jembatan antara kita dengan Allah. Di mana kira-kira jembatan antara kita dengan Allah ini? Yaitu ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Na'budu itu kalau kita lihat dari makna bahasa, na'budu itu artinya menyembah. Kata kerja ini diawali dengan huruf nun, maka yang dimaksud dengan menyembah adalah kami yang menyembah. Karena ini menyimpan subjek atau dhamir kami, maka ulama mengatakan bahwa salat itu memang dianjurkan berjamaah karena permintaannya ini kami, bukan saya tapi kami. Nah, jadi kita sholat dalam kita membaca Iyyaka na'budu itu kita menyampaikan bersama-sama, hanya kepada Engkau kami menyembah. Sebenarnya na'budu ini dia bisa bermakna menyembah, dia juga bisa bermakna selain menyembah, berusaha, bekerja, menghamba dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan kita mengatakan begini, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kita ini berupaya, hanya kepada Engkau kita ini menghamba, hanya kepada Engkau kita ini bekerja, berusaha. Tapi di dalam usaha kita, pengabdian kita, ibadah kita, penghambaan kita, ini seringkali banyak masalah. Ini kita jangan jauh-jauh lah. Kita salat saja, ketika kita menghadap kepada Allah ini, pikiran kita ini banyak sekali masalah. Jadi sering terganggu dengan pikiran yang macam-macam. Atau kita ini dalam hidup sering bermasalah. Banyak masalah yang seringkali dihadapi oleh setiap orang. Ada masalah yang bisa dia selesaikan, ada yang tidak bisa. Makanya isyarat dari Iyyaka na'budu ini seakan-akan ya Allah bilang kepada kita dalam Iyyaka na'budu ini, usaha dulu. Seakan-akan tersirat ya. Kerja dulu Anda, berupaya dulu Anda. Kalau sampai Anda sudah berusaha dan kemudian tidak mendapatkan jalan keluar, masalah Anda tidak bisa diselesaikan, maka dilanjutkan wa iyyaka nasta'in, datang dan minta kepadaku. Kalau Anda sudah berusaha dan Anda tidak bisa menyelesaikan masalah itu, datanglah dan minta kepadaku agar aku terlibat dalam urusanmu. Itu dia punya isyarat yang tersimpan seperti itu. Makanya Al-Fatihah ini sangat berbobot. Ini kita minta, kita curhat. Saya seringkali mengatakan,
sebenarnya ibadah kita, salat itu kita curhat kepada Yang Maha Kuasa, curhat kepada Allah. Jadi curahan hati kita ini semuanya tertuang di dalam surat Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu, saya punya masalah seperti ini, bagaimana ini ya Allah? Iyyaka na'budu, saya kemudian ada problem yang begini, ada kendala seperti ini, sudah berproses, ada hambatan seperti ini kira-kira bagaimana ya Allah? Ini curahan kita sebenarnya dalam salat itu. Lalu seakan-akan tadi disampaikan, seakan-akan isyarat dari Allah, datang kepadaku, minta kepadaku. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Jadi kalau kita minta kepada Allah dan kemudian Allah terlibat dalam urusan kita, tidak ada urusan yang tidak bisa diselesaikan. Pasti diselesaikan. Apa kira-kira hajat kita, apa kira-kira permohonan kita kepada Allah? Dari seluruh hajat kita, dari seluruh permintaan kita kepada Allah, yang paling penting adalah permohonan yang diteruskan pada ayat berikut. Ihdinas siratal mustaqim. Ini permohonan yang paling penting dari seluruh harapan dan permintaan kita kepada Allah. Ihdinas sirat. Ihdi ini artinya hidayah. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada hudan. Hudan itu satu akar kata dengan ihdi. Ada lagi yang satu akar kata dengan ihdi itu yahdi. Yahdi, kalau kita baca dalam Al-Quran itu seringkali yahdi ini dia bergandeng dengan ila. Yahdi ila siratim mustaqim. Yahdi ila. Kalau ada kata yahdi kemudian bergandeng dengan kata ila, sesudah yahdi itu ada ila, maka itu artinya kita minta kepada Allah untuk tunjuk. Allah tunjukkan saja di mana jalan yang lurus. Cukup tunjuk saja, nanti kita cari sendiri. Kalau ada yahdi digabung dengan ila. Tapi pada ayat ini ihdina tidak ada ila di situ. Jadi tidak ada ihdina ilas siratil mustaqim. Tapi dia langsung ihdinas sirat. Apa bedanya yahdi dengan ila, kemudian yahdi tanpa ila? Ini kira-kira bedanya apa? Bedanya kalau yahdi bergandeng dengan ila, maka tadi sudah disampaikan kita minta Allah tunjuk. Allah hanya tunjuk. Kira-kira itu jalan yang lurus. Anda silahkan jalan sendiri. Tapi kalau yahdi, kata hidayah ini, dia tidak bergandeng dengan ila, maka itu kita minta begini, ihdinas sirat, ya Allah tunjukkan kepada kami di mana jalan yang lurus itu dan antarkan kami masuk ke dalamnya. Coba permohonan kita dalam surat Al-Fatihah. Jadi ini permintaan yang paling hebat, permintaan yang paling berbobot daripada seluruh permintaan. Ada ulama yang mengatakan begini, musibah, bencana yang terbesar yang dihadapi oleh setiap orang adalah ketika dia sudah tidak lagi mendapatkan hidayah dari Allah. Nah ini kita ini, kalau kita hitung yang sholat wajib saja, ada berapa? 17 rakaat ya setiap hari itu. Ini 17 kali kita minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, dan sekaligus kita minta Allah antarkan kita masuk ke dalamnya. Siratal mustaqim. Sirat itu artinya jalan. Kalau di terjemahan Al-Quran ini dimaknai jalan. Tapi dalam Al-Quran itu selain kata sirat yang bermakna jalan, ada juga kata-kata lain yang bermakna jalan, yaitu sabil. Sabil, makanya kita sering mendengar sabilillah, jalan Allah.
Nah, ada sabilus syaitan, ada jalan setan. Kalau kata sirat, sepanjang yang tertera di dalam Al-Quran ini, itu dia hanya berbentuk tunggal, tidak ada jamak. Sirat itu tunggal. Sedangkan kata sabil dalam Al-Quran ini, ada yang berbentuk tunggal, ada yang berbentuk banyak. Sabil. Sabilun itu satu jalan. Kalau banyak jalan, namanya subulun. Itu apa? Ayat yang sering saya baca kalau imam itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subul, jalan-jalan. Berarti sabilun ini bisa satu jalan, bisa banyak jalan. Sedangkan sirat ini cuma satu jalan. Dan sepanjang yang tertulis dalam Al-Quran, kata sirat ini, dia selalu bergandeng dengan mustaqim, jalan yang lurus. Berarti kata sirat ini hanya satu jalan, dan jalan itu jalan yang lurus. Tidak ada lagi jalan-jalan lain. Yang pertama dia berbentuk tunggal, yang kedua dia selalu bergandeng dengan mustaqim, yang lurus. Sedangkan kata sabil, dia bisa bergandeng dengan sabilillah, jalan Allah. Dia juga bisa bergandeng dengan sabilus syaitan, jalan syaitan. Berarti sabil ini ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Atau kalau diibaratkan lebih konkret itu, sabil ini jalan-jalan kecil. Banyak jalan-jalan kecil ini, ada jalan gang kecil yang di sebelah sini, ada yang di sini, ada yang di sana. Tapi jalan-jalan kecil ini, ada jalan kecil yang baik, ada jalan kecil yang tidak baik. Bagaimana agar kita bisa sampai di siratal mustaqim ini? Untuk sampai di siratal mustaqim, konsisten kita, istiqamahlah kita berada pada sabilillah dulu, jalan-jalan kecil yang baik ini. Apa jalan-jalan kecil yang baik itu? Ya, kita berikan sedekah, itu sabil, jalan kecil itu. Nah, kita melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lain, ini jalan-jalan kecil yang baik ini. Pertahankan jalan kecil yang baik ini, konsistenlah kita pada jalan kecil yang baik, sambil setiap saat kita salat kita minta ihdinas sirat. Maka nanti Allah akan angkat kita, mengantarkan kita dari jalan kecil yang baik ini menuju ke jalan besar yang namanya siratal mustaqim. Jadi mau dapat siratal mustaqim, konsisten dulu dalam kebaikan. Tidak bisa kita ini buruk, tiba-tiba langsung minta di siratal mustaqim, tidak bisa. Berproses. Lalu yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu yang mana? Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus ini, jalan ini kita katakan kepada Allah. An'amta itu, ta itu menggambarkan engkau. Ya Allah, yang kita maksudkan dengan jalan lurus ini, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, orang-orang yang engkau sayangi, orang-orang yang engkau kasihi itu. Ini jalan orang-orang yang mana kira-kira? Banyak. Sejarah mencatat banyak kelompok-kelompok dulu yang Allah beri jalan dan mereka selamat dari bahaya-bahaya. Banyak ya, ada Ashabul Kahfi, sejarah Ashabul Kahfi terselamatkan dari penguasa yang zalim. Kemudian umat para nabi yang kemudian diserang oleh orang-orang jahat. Kemudian Allah selamatkan dengan cara-cara yang di luar akal manusia. Nah ini an'amta alaihim. Lalu kita teruskan lagi, ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang engkau marah. Maghdubi itu marah. Marah ini, ghadab ini, kalau dia disandarkan kepada orang, maka itu marah. Tapi kalau ini disandarkan kepada Allah, itu kemurkaan yang luar biasa, murka besar itu. Makanya ada yang mengatakan
orang-orang yang dimurkai ini, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, marah besar ini, itu orang-orang Yahudi. Bangsa Israel ini ya, Yahudi, yang datang utusan kepada mereka, mereka membangkang. Nanti datang utusan berikut lagi, mereka membangkang. Datang utusan berikut lagi, mereka membunuh para utusan. Nah ini kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikut, waladhdallin. Kita juga minta kepada Allah, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, kalau sesat ini berbeda dengan yang dimurkai tadi. Kalau yang sesat ini itu bisa diberi hidayah dan kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau yang dimurkai oleh Allah ini seakan-akan sudah tertutup, hidayah sulit untuk diperoleh. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan begini, kalau saya minta kepada Allah dan Allah kabulkan permintaan saya senang satu kali. Tapi kalau saya minta kepada Allah dan belum Allah kabulkan, saya senang berkali-kali. Kalau ada yang bertanya kenapa begitu, dia bilang karena kalau saya minta dan dikabulkan, berarti Allah kabulkan berdasarkan keinginan saya. Tapi kalau saya minta dan belum dikabulkan, berarti Allah tunda berdasarkan kehendak Allah. Maka saya bersyukur atas kehendak Allah. Nah, inilah kandungan surat Al-Fatihah dari bagian pertama, kedua sampai dengan ketiga. Surat ini kalau dibaca, kajian surat Al-Fatihah dari para ulama itu sangat luas sekali. Dan kalau diuraikan seluas yang ditulis oleh para ulama, memang memakan waktu yang sangat panjang. Nah, inilah sekilas tentang suratul Fatihah. Kita menyelesaikan bagian pertama pada pertemuan sebelumnya, dan hari ini alhamdulillah kita menyelesaikan bagian kedua dan ketiga. Mudah-mudahan kajian Al-Quran ini diberikan petunjuk oleh Allah, sehingga setiap kajian yang kita lakukan, setiap penjelasan yang kita gambarkan selalu mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah, sehingga kita dalam kebenaran sesuai dengan arah dari ayat yang kita kaji. Demikianlah suratul Fatihah yang kita bahas pada pertemuan pertama dan kedua. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan surat-surat yang lain pada pertemuan-pertemuan berikut. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.